Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu ya, Rabu 29 Mei 2024. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini naik lumayan tinggi untuk IHSG 1% lebih, bahkan untuk tadi itu IHSG sempat nyentuh level 7.300-an ya, walaupun gagal bertahan di atas 7280 dan close di level 7253. Secara teknikal untuk level harga saat ini support terdekatnya ada di 7235 dan resistennya ada di 7285 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 28 Mei, secara keseluruhan sebenarnya untuk ASINnya masih keluar ya. Hari ini ASINnya masih net sell, masih di saham-saham ini aja ya. Di saham Bank BRI hari ini ASINnya masih net sell 391,2 M. Kemudian di Bank BCA net sell 275,2 M. Di ASI Bank Mandiri AMMN juga ASINnya keluar. Di AMMN keluar loh ini ASINnya. Dan harga sahamnya masih ditutup surplus ya, walaupun tadi sempat terbang cukup tinggi tapi langsung dibanding turun. Nanti kita akan cek untuk saham AMMN. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih TPIA ya, masih TPIA, ASINnya masuk lagi hari ini 77,9 M. Kemudian di Goto ASINnya masuk, harga sahamnya naik lagi ya setelah kemarin berhasil breakout. Hari ini net buy 52,5 M untuk ASINnya di saham Goto. Kemudian di MBMA 43,4 M net buy. Di MDKA Inco juga ASINnya masuk. Di MDKA hari ini masuk 41,3 M dan harga sahamnya naik lumayan tinggi. Kalau melihat ASINnya masih net sell ya, walaupun nggak sebanyak kemarin ya untuk ASINnya keluar hari ini di saham bank di IHSG, cuman masih net sell, masih keluar ya. Jadi mungkin untuk besok sih coba kita lihat untuk indeks globalnya. Hari ini untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau ya, mungkin pantau aja ya apakah bisa bertahan di atas 7235 untuk besok atau enggak. Kalau menurut saya sih ada potensi ini sideways di range area 7235 sampai 7280, 7235, 7280 mungkin seperti itu ya, pantau aja area sini support resistennya. Oke, itu untuk indeks IHSG sih. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA yang aslinya hari ini masih keluar cukup banyak dan harga sahamnya belum berhasil breakout ya, gagal breakout di atas 9325. Walaupun sempat naik, sempat hijau, cuman gagal breakout di atas 9325. Jadi 9325 masih jadi resisten untuk BBCA. Kalau melihat ASINnya 2 hari terakhir ini terus keluar ya, hati-hati aja ya kalau belum bisa breakout. Takutnya kalau malah turun ini untuk saham Bank BCA supportnya lumayan dalam, ada di 9025. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini keluar 275 M net sell. Ini kalau kita lihat hari kemarin net sell 623,2 M ya. Jadi ASINnya distribusi ya dalam 2 hari terakhir nih, bukan 2 hari terakhir sih sebenarnya ya, beberapa waktu terakhir ini emang ASINnya cenderung keluar. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA tanggal 28 Mei, secara keseluruhan yang distribusi RX, untuk RX versi asing di BBCA ini 100% jualan ya, murni distribusi. YU juga hampir seluruh transaksinya jualan, jadi YU juga cenderung distribusi. Untuk RX nya sendiri net sell 131 M-an ya, nilai transaksinya juga sama karena 100% sell. Kemudian BK cenderung trading tapi net sell 49,9 M. TP versi asing juga ini 100% selling di saham BBCA. CC net sell 29,8 M, BB net sell 25,3 M. Kemudian ASINnya yang masuk ZP, AK, NI, PDKZ cuman secara nilai nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing masian. Untuk lokalnya nampung cuman nggak sebanyak asing distribusi. Harga sahamnya ya gagal breakout ya, mungkin hati-hati aja untuk besok, apalagi kalau misal di awal market langsung dibuka merah ya, jangan buru-buru buat average. Dan mungkin seperti itu aja sih, karena support selanjutnya lumayan dalam, menjadi 9025.
Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau berhasil breakout di atas 925 ya resistennya balik lagi di 9525. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang aslinya terus keluar ya. Ini kalau kita lihat dari awal bulan udah net sell 5 triliun lebih. Dan hari ini buat low baru ya, maksudnya harga terendah hari ini itu lebih rendah dibandingkan harga penutupan kemarin. Jadi kurang bagusnya di situ sih. Walaupun penurunannya 0,44%, tapi kalau aslinya masih keluar dengan jumlah yang banyak, ya belum bagus ya. Kalau untuk trading atau scalping kurang pas, tapi kalau untuk investasi yang mau average down atau nyicil di harga saat ini, disclaimer juga sih hitungannya cukup menarik ya kalau secara history dan fundamentalnya untuk saham Bank BRI ini cukup bagus. Cuman emang untuk fenomena saat ini kan saham-saham yang memiliki valuasi dan fundamental bagus pun nggak mesti harganya bisa rebound naik ya, tergantung market makernya, tergantung siapa yang menggerakkan harga saham tersebut. Kalau untuk Bank BRI ini biasanya asing sih ya, karena sebagian besar yang floating itu sahamnya dipegang asing masian, walaupun net sell 5 triliun lebih itu aslinya masih komposisinya cukup banyak ya di saham BRI. Jadi kalau asingnya masih cenderung keluar, berat buat Bank BRI ini bisa rebound tinggi ya. Kalaupun naik itu cuma technical rebound mungkin kalau aslinya masih terus keluar di saham Bank BRI. Dan buat patokan aja untuk level harga saat ini supportnya ada di 4750, masih di sini sih. Misal ya kita update pakai harga koreksi yang kemarin, bukan koreksi ya, apa ini, lower low lower high, dan ini sih kalau masih turun terus supportnya ada di 4275, 70, 60, 70 lah, itu area support 4270-an kalau masih bearish ya, kalau masih bearish. Tapi semoga aja enggak sih, semoga aja paling enggak sideways dulu untuk saham Bank BRI sampai ada sentimen bagus baru rebound naik ya, atau sampai aslinya enggak jualan lagi. Soalnya kalau bilang sentimen bagus ya valuasinya kan udah cukup bagus, atau fundamentalnya juga nggak jelek-jelek banget untuk saham Bank BRI, walaupun kuartal 1 ini nggak terlalu bagus-bagus banget ya, walaupun mengalami kenaikan tapi nggak signifikan banget sih ya, naik dikit untuk laporan kuartal 1 tahun 2024 ya, dari 102 ke 105. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI, kalau kita lihat dari kemarin 2 hari aja ini udah net sell 1 triliun lebih, 1,1 triliun, dan untuk hari ini net sell cuman nggak sebanyak yang kemarin ya, 391,2 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank BRI, siapa yang masuk untuk asingnya hari ini, udah ada YU ya, masuk 104,3 M. Coba kalau kita lihat dari kemarin YU nya masuk nggak? Oh enggak ya, YU itu baru masuk banyak hari ini. Kemarin malah net sell itu untuk YU. Selain YU ada BK versi asing yang juga masuk 86 M, tapi untuk BK ini cenderung trading ya. Untuk AK juga cenderung scalpingan. Nilai transaksi AK 152,3 M dan net B 2,4 M aja. Kemudian yang distribusi ini untuk aslinya paling banyak ZP. Net sell 370,2 M cukup banyak. Selain ZP ada BB versi asing, kemudian OD versi asing ini 100% transaksinya jualan ya. Di murni distribusi untuk BB-nya net sell 134,2 M, nilai transaksinya juga sama 134, jadi ya transaksinya jualan terus untuk hari ini BB di saham Bank BRI. Selain BBOD juga ada KZ CCTP yang juga jualan lebih dari 10-an M. Untuk lokalnya sendiri nampung cuman ya ini nggak sebanyak asing jualan ya, harga sahamnya masih didistribusi dan ditutup minus 0,44%. Mungkin untuk besok sih pantau aja level ini ya, untuk resisten terdekatnya ada di 4570 ya, ini harga terendahnya waktu itu pas tanggal 8 Mei. Jadi kalau misal besok belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu sih buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating loss. Tapi kalau mau average down, disclaimer juga, kalau yang belum punya posisi, kalau mau entry di harga saat ini ya menarik sebenarnya ya, jangan
ya bukannya menyarankan sih, cuman lumayan berani lah. Harusnya resikonya nggak terlalu gede ya. Kalaupun floating loss di hold aja ya, kemungkinan juga nanti rebound lagi, cuman tinggal nunggu waktu aja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau untuk trading kurang bagus ya, karena untuk trennya masih bearish. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini aslinya masih keluar dan harga sahamnya masih hijau sih, 2,15 M ya. Tapi aslinya keluar sih kalau nggak salah. Kita lihat untuk Bank Mandiri hari ini. Ya kan aslinya keluar 44 M. Dan ya walaupun hijau cuman masih belum bisa breakout di atas 6050 ya. Harga tertinggi hari ini di 6025, jadi naik ya ke area resisten, gagal breakout, ada sedikit perlawanan buat turun, masih belum bisa breakout, jadi kurang ya. Untuk besok sih kalau belum bisa breakout di atas 6050 mending wait and see aja dulu ya. Takutnya kalau gagal breakout malah masih cenderung bearish dan turun, apalagi kalau buat low baru di bawah 5825, 5825 itu ada potensi ke 5500. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Bank Mandiri hari ini lebih detail ya, kita cek. Masih ada yang distribusi cukup banyak untuk aslinya, yaitu BK Netzel 82,7 M, kemudian KZ 30,8 M yang masuk, yang nampung untuk aslinya CC, YU, AK, RX, ZB, cuman secara nilai lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya Netbuy dan jadi market maker utamanya AK, BK, AK-nya nampung 24 M aja, BK-nya jualan lebih banyak. Mungkin untuk besok sih ya pantau aja level 6050 ini ya, amannya kalau mau entry nunggu konfirmasi breakout, atau kalau gagal breakout malah turun buat low baru di bawah 5825. Untuk besok ya tunggu aja di level 5500, amannya sih seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer, soalnya ini secara trend juga udah ada tanda-tanda mau bearish juga sih, bukannya udah ada ya, emang ada. Ini kan ini turun naik buat lower high, turun korek breakdown, naik, ini malah jebol supportnya lagi, itu kan kurang bagus ya. Secara teknikal udah konfirmasi downtrend, entah itu sampai kapan ya. Kemungkinan sih sampai asingnya nggak jualan lagi di saham Bank Mandiri ya, soalnya Bank Mandiri juga sama, dari keseluruhan saham yang floating di market itu sebagian besar dipegang oleh asing. Jadi kalau asingnya terus jualan, harga sahamnya berat buat naik. Kalaupun naik itu cuma technical rebound aja. Misal hari ini ya naik tapi asingnya sebagian masih ada yang keluar, itu ada potensi cuma technical rebound aja. Kecuali besok asingnya masuk dengan jumlah yang banyak, breakout, nah itu baru ada tanda-tanda mau pullback. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham PNLF yang 2 hari terakhir ini cukup menarik ya, untuk tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Kemarin terbang cukup tinggi, koreksi turun tapi berhasil bertahan di atas 4356 ya. Sorry, 356, 356 itu harga supportnya untuk saat ini. Dan hari ini juga sempat naik ya, nyentuh resisten 406, 408 ya, gagal breakout, turun. Jadi untuk level harga saat ini ya support resistennya ini, untuk supportnya 358, 356 ya, 356 itu ada supportnya, dan resistennya di 408, 406. Untuk besok sih mungkin pantau aja level ini ya, karena ini lebih dekat ke area support, jadi pantau aja level 356, 358. Semoga aja nggak jebol di bawah itu, soalnya kalau jebol di bawah itu ada potensi ke 324 lagi. Cuman kalau bertahan ya, kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa naik lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, siapa tahu ada potensi naik untuk PNLF.
Untuk ASINya sendiri sih net buy ya, hari ini net buy 34,2 M. Dari kemarin sih kalau nggak salah masuk untuk ASINya net buy 65,7 M dalam 2 hari terakhir ini. Yang jadi market maker utamanya untuk hari ini YP ya, YP, CC, MG ya, broker-broker scalpingan ini ya, mereka juga scalpingan sih. Untuk YP, CP-nya net sell 1 M lebih ya. Untuk MG-nya masih net buy, AVGB-nya di 377, berarti posisinya saat ini floating loss. Untuk hari ini aja, kalau kita cek dari kemarin, yang jadi market maker-nya ya masih YP sih, YP-nya cenderung net sell sih 24,4 M. Yang nampung AK-nya asing ya, dan untuk hari ini tanggal 28 untuk AK asingnya masih masuk nambah muatan 24 M. Untuk AVGB-nya untuk AK di 378, posisinya floating loss. Kalau kita cek dari kemarin ketika harganya udah mulai terbang itu AVG AK ada di 368. Oh, harga penutupan ya, berarti untuk AK dalam 2 hari terakhir ini BEP ya, semoga aja masih ada potensi naik ya, atau paling enggak dijaga di atas 358, 356. Soalnya ya ini dalam 2 hari terakhir ini AK-nya cenderung belum keluar sih, malah cenderung akumulasi di sampai NLF. Oke, itu untuk sampai NLF ya. Buat teman-teman mungkin yang mau scalpingan ya, sebenarnya cukup menarik ya, karena tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ini yang harganya masih di bottom ya, masih di bawah. Hari ini ditutup merah minus 0,88% ke level 4510. Sempat mencoba breakout tadi, itu sempat mencoba breakout di atas 4580, cuman gagal, malah dibanting turun ya, ditarik turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ASII hari ini tanggal 28 Mei. Ini kita bisa lihat barang-barang ya, masih cenderung didistribusi oleh asing. Ini untuk asingnya yang keluar ZP, BK, AK, net sell paling banyak ZP, net sell 46,7 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cenderung distribusi. Yang nampung untuk asingnya ada CC, RX, SHK, cuman nggak sebanyak mereka yang keluar, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya pun ada GR yang jualan 15 eman ya, dan yang nampung sebagian besar lokal sih. Kalau melihat transaksinya cenderung distribusi kayaknya masih agak berat mungkin ya, kalau belum ada sentimen yang gimana gitu untuk sama ASI buat terbang, itu kayaknya masih agak berat mungkin dalam waktu dekat ya. Kemungkinan kalau sideways mungkin ya, cuman kalau buat breakout dan naik langsung terbang tinggi kayaknya belum ada sentimen buat nerbangin ya. Itu buat teman-teman yang kira-kira punya info bisa ditulis di kolom komentar. Tapi kalau untuk jangka panjang sih valuasinya cukup menarik di harga saat ini ya, untuk saham ASII. Dan potensi buat PBV di atas 1 kali kayaknya sih masih cukup besar ya. Jadi kalau mau entry di level harga saat ini, semoga aja resikonya nggak terlalu dalam dan potensinya lumayan gede sih kalau menurut saya ya. Tapi ya itu harus sabar ya, kalau dalam waktu dekat itu masih turun ya, karena trennya masih bearish. Jadi kalau mau entry jangan berharap langsung terbang tinggi ya, atau jangan berharap langsung bisa profit, soalnya trennya masih cenderung bearish. Mungkin kalau sideways dulu ya, itu masih ada potensi lah. Oke, seperti itu ya untuk sama ASII. Untuk besok pantau aja, untuk resistennya masih di 4580, dan kalau turun terus ya ini yang agak ngeri ya, supportnya ke 4080. Semoga aja enggak ya, soalnya kalau bisa ke sini lagi berarti ya mirip-mirip pas COVID ya. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Ini yang harganya hari ini naik ya, mencoba breakout cuman gagal untuk tadi. Belum berhasil, bukannya gagal ya. Ya sama aja sih. Open market naik yang uji resisten di 2870, gagal breakout
masih bertahan di area resistennya sih. Jadi semoga aja besok bisa langsung hijau dan konfirmasi breakout di atas 2870. Semoga aja, tapi kalau belum berhasil ya mending wait and see aja dulu karena ada potensi masih sideways ya. Kalau mau entry untuk investasi ya disclaimer juga cukup menarik. Buat teman-teman yang udah ambil posisi kemarin-kemarin ya ketika harganya berada di tengah-tengah yang dan floating loss, ya sabar aja dulu ya mungkin ya. Atau buat kemarin yang udah ambil posisi pas di area support malah jebol, ya di hold aja dulu, jangan buru-buru buat cut loss. Sayang juga ya kalau cut loss di saham Telkom di level harga saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham TLKM hari ini. Untuk hari ini Telkom aslinya net sell 96,7 M, bukan hari ini sih, ini dari kemarin. Untuk hari ini aja tanggal 28 net sell 27,9, masih keluar sih. Kalau kita lihat lebih detail Telkom hari ini yang distribusi ada RX, cuman sebagian udah ada yang masih lumayan banyak, yaitu AZ ya, tapi AZ-nya ini versi lokal. Untuk aslinya yang masuk cukup banyak ada BKAK, cuman masih lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk aslinya net sell, lokalnya nampung, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk besok bisa langsung hijau dan konfirmasi breakout di atas 2870. Pantau aja level 2870 ini ya. Kalau buat teman-teman yang mau entry sih ya ini menarik sih sebenarnya ya. Ya kalau untuk investasi, tapi kalau untuk scalpingan atau trading mungkin nunggu konfirmasi breakout aja sih amannya seperti itu, soalnya ini sempat jebol support ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Kalau menurut saya sih lihat transaksi hari ini nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget, nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget juga, ada potensi mungkin masih sideways untuk besok di area sini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang harganya hari ini sempat terbang ya. Tadi di awal market itu langsung open gap atas. Opennya aja di 14.150. Naik ya, nguji resistennya di 14.900, 15.000 ya untuk harga tertinggal ini. Ya sempat nyentuh resistennya ini 15.000, itu area resisten ya. Mungkin buat teman-teman yang ambil di support dan taking profit di atas, misal sempat kan lumayan. Tadi saya nggak terlalu ngikutin sih. Open gap sedikit, open gap nggak sedikit sih, open gap atas. Jadi opennya di sini naik turun, nguji supportnya dijaga di atas 12525 ya, 12.550. Ini masih jadi area support untuk saham AMMN, soalnya hari ini masih bertahan di atas itu ya. Ini kan dijaga untuk harga saham AMMN. Tak kirain mau sideways dulu, ternyata langsung ngegas. Tanggal 28 Mei asingnya net sell 40 M-an, untuk nilai transaksinya cukup gede ya, cukup liquid hari ini 1,2 triliun. Kalau kita lihat lebih detail yang jadi market makernya di saham AMMN ini, kalau nggak salah lokal ya, yang pegang cukup banyak itu sebenarnya ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita cek ya, nggak nanti sih, soalnya datanya nggak kesimpan di sini, kemana ya. Aslinya net buy ya yang masuk, aslinya net sell, cuman ada yang masuk juga. Yang masuk AK versi asing 169,9 M, yang distribusi CC ya, CC nya 245,8 M net sell. Ini CC versi asing ya. Jadi untuk transaksi AMMN secara nilai hari ini didominasi oleh asing. Untuk lokalnya ada CC juga, versi lokal net sell 109,5. Jadi secara keseluruhan ya di distribusi CC ditampung AK. Kalau kita lihat hari kemarin tanggal 27 itu yang jadi market maker utamanya CC AK. AK-nya masih nambah muatan terus loh dalam 2 hari terakhir ini. Ini kalau kita total hari kemarin 2 hari aja net buy 383 ya. Mungkin buat patokan ini aja sih. Yang distribusi CC versi lokal ya, hati-hati ini, CC lokalnya udah distribusi cukup banyak di harga atas.
Kalau mau entry amannya untuk scalping ya, tapi buat patokan 12550 12.550 ini supportnya. Ya jebol di bawah itu mending diantisipasi aja sih, takutnya bisa turun lagi lebih dalam ya. Nah, soalnya ini kan ada gap up ya. Kalau kita lihat di story-nya itu nggak ada gap untuk saham AMMN, cuman waktu kemarin langsung terbang itu ninggalin gap up walaupun nggak terlalu lebar. Takutnya kalau jebol support 12.550 itu bisa ke 10.000. Oke, itu untuk saham AMMN hati-hati aja sih. Tapi buat teman-teman yang emang suka saham-saham seperti ini, buat scalpingan, disclaimer ya, nilai transnya cukup gede dan volatilitasnya cukup tinggi. Yang suka high risk high return, AMMN mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham BRPT yang hari ini naik. Tak kirain mau turun, ternyata naik 8,33%. Kalau kita lihat hari ini tanggal 28 Mei untuk saham BRPT secara keseluruhan sih ada yang akumulasi CCMG ya. Untuk MG yang nggak akumulasi banget sih, malah cenderung scalpingan ini. Netbuy 10,2 M, nilai transaksinya 117,9 scalping ya. Untuk sesinya juga Netbuy 23,7 M. Yang jualan BKZP, aslinya net sell loh padahal ini. Aslinya BKZP BB versi asing net sell, yang nampung yang akumulasi lokal MGCC. Untuk AVGB-nya untuk MG ada di level 1167, berarti posisinya 116. Floating profit nggak terlalu gede. Ya, selain AMMN, BRPT juga buat teman-teman yang high risk high return juga ya, mau scalpingan dengan nilai yang lumayan gede ya bisa jadi pilihan ya. Cuman resiko ditanggung masing-masing ya. Berarti supportnya di sini ya udah jadi supportnya, ini 1130 udah jadi supportnya lagi. Jadi misal besok turun selama nggak jebol aja di bawah 1130 ya, mudah-mudahan aman. Dan resistennya di 1280, misal langsung hijau ya, target price-nya di 1280, gagal breakout diamankan aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Untuk sahamnya Pak PP hari ini naik hijau-hijau ya, kecuali brand karena masih di suspend itu. Kalau nggak di suspend mungkin hijau. Kalau kita lihat untuk TPIA hari ini naik 2,54% dan asingnya masih terus masuk. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama di atas sini-sini aja. Secara teknikal masih cenderung sideways ya. Kalau bisa breakout di atas 9350 ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi sih, masih uptrend. Apalagi kalau kita melihat asingnya masih terus masuk di saham TPIA dan supportnya masih di 8925 lah ya, 8900 lah itu support untuk saham TPIA. Kalau kita lihat di sini untuk TPIA Netbuy 77,9 M ya. Kalau kita lihat hari kemarin Netbuy 245 M. Kalau kita lihat dari awal bulan ini aja Netbuy 1 triliun lebih. 1,4 triliun. TPIA kalau kita lihat hari ini yang masuk paling banyak AK Netbuy 144,5 M. Kalau kita lihat dari awal bulan yang pegang barang paling banyak masih AK ya, dan AK-nya sampai hari ini masih terus nambah muatan. Kemungkinan itu yang jaga harga untuk saham TPIA. Selama AK-nya nggak distribusi aja, mudah-mudahan harganya masih bisa bertahan di atas ya. Mungkin seperti itu. Buat patokan ya supportnya 8.900 ini. Selama nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan aman ya. Waktu itu emang sempat jebol sih, cuman langsung open pas di 8.900. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Kalau menurut saya sih untuk besok masih cenderung sideways sih seperti ini ya. Nunggu konfirmasi breakout baru terbang. Konfirmasi jebol support ya bisa ke sini. Jadi buat entry itu agak mamang ya, yang belum terbiasa. Ya kita lihat aja untuk besok gimana. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini terbang lumayan tinggi, 7% ya. Sempat uji resistennya di 2910 cuman gagal breakout ya.
ya close di area resisten sih, mungkin buat teman-teman yang tadi udah sempat taking profit. Semoga aja besok koreksi dulu ya, tapi kalau bisa breakout di atas 2910 ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk resisten selanjutnya misal nanti besok breakout ya, siapa tahu breakout, siapa tahu ada yang akumulasi banyak ya, target price nya bisa ke 3350, lumayan tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk hari ini yang akumulasi di saham BRPT siapa, tanggal 28 Mei, CCMG, CC-nya versi kok BRPT sih, MDKA ya, BRPT tadi udah kita cek. MDKA hari ini untuk aslinya yang masuk BK, CC, ZP, AK ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang ya, ada akumulasi walaupun belum banyak-banyak banget. Lokalnya ada yang akumulasi LGRF, untuk aslinya juga ada BK, CC, ZP yang masuk ya. BK-nya netb 22,5 M, yang keluar untuk aslinya YO, IU, YP. Cuman nggak sebanyak asing masuk. Aslinya netb, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik cukup tinggi. Untuk besok semoga aja bisa konfirmasi breakout di atas 2910 ya. Kalau bisa konfirmasi breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham cuan ya. Cuan hari ini naik 7,59% ya, padahal sempat jebol trendline yang kita bikin kemarin ya, tapi hari ini naik, walaupun naik cukup tinggi tapi masih belum berhasil breakout ini, belum berhasil breakout di atas 8.000 plus di 7.800 ya. Untuk resistennya masih di 8.000 sih untuk saham cuan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, cuan tanggal 28 Mei secara keseluruhan sih nggak ada yang akumulasi banyak ya. Dan di market maker utamanya CC, netb 7,7 M, cuman belum ada yang akumulasi banyak sih. Sebagian juga masih keluar, jadi mungkin untuk besok sih lihat aja di awal marketnya gimana ya. Kalau masih belum bisa breakout di atas 8.000, mending wait and see aja dulu sih, takutnya turun buat lo baru di bawah 7.030 bisa ke 6.650. Mungkin seperti itu sih untuk saham cuan ya. Pantau aja level 8.000 ini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau misal bisa breakout ya resisten selanjutnya di 9.100, tapi kalau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu sih. Amannya seperti itu, takutnya kalau gagal breakout malah turun, itu bisa ke sini ke level 6.650. Oke, itu untuk saham cuan ya secara teknikal. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini ex-dead dan harga sahamnya ditutup minus 6,27%. Kalau kita lihat candlenya sih hijau, berarti ada perlawanan ya, ada yang nampung lah. Kalau kita lihat siapa yang nampung untuk saham Adaro hari ini, Adaro hari ini tanggal 28 Mei yang nampung BK ODU, asing juga sih yang nampung, yang distribusi lokal ini ya kan, KZ versi lokal Netsel 61 eman, untuk aslinya sendiri netbel loh. Kalau kita lihat valuasinya hari ini, kalau kita lihat dari awal bulan netbel lumayan banyak ya, tadi 200-an M, untuk aslinya hari ini juga netbel 23,8 M. Jadi didistribusi oleh lokal, ditampung asing, harga sahamnya open gap bawah tapi ada perlawanan naik. Kalau kita lihat valuasi Adaro itu PBV-nya di 0,6 atau 0,7 ya saat ini. 0,7. RO-nya 21% loh. Jadi ya hitungannya masih profit dan liquidity ratio-nya masih cukup aman ya. Tapi nggak punya hutang, fundamentalnya cukup bagus. Cuman emang sentimennya belum ada ya buat goreng saham Adaro. Kuartal satunya juga masih turun sini. Ya supportnya sih di sini karena ini habis bagi dividen. Mungkin kalau mau entry kemungkinan buat naik itu kayaknya apa ya, mungkin untuk besok akan sideways dulu ya. Kalau nggak sideways malah cenderung masih turun sini.
walaupun hari ini aslinya masuk, tapi kan gitu, walaupun aslinya masuk tapi lokalnya distribusinya cukup banyak ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk besok sih mending wait and see aja dulu sih, tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih untuk besok aja cenderung sideways. Buat patokan aja resistennya di 2740 ya, dan supportnya di 2660. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ini yang hari ini naik ya, setelah kemarin berhasil breakout. Walaupun sempat turun dikit tadi, cuma langsung naik dan close di 74. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, aslinya net buy di saham Goto sebanyak 52,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, Goto tanggal 28 Mei ya, secara keseluruhan ada yang akumulasi kan, ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk yang akumulasi itu AKRX, dan mereka juga broker-broker asing. AK-nya versi asing, RX-nya versi lokal. Untuk RX versi lokal ini malah 100% buy, AK versi lokal juga 100% buy. Untuk asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Kalau misal besok masih naik untuk saham Goto, target price-nya di 78 ya. Semoga aja bisa nguji resistennya ini buat teman-teman yang ada floating profit, dan misal besok gagal breakout, kalau mau diamankan ya. Untuk supportnya di sini. Kalau mau entry untuk trading, disclaimer sih, cuman ini agak nanggung ya di tengah-tengah antara resiko dan potensinya ya 1:1 sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto ya. Buat patokan kalau besok naik, target price-nya ke 78. Mungkin ini aja dulu untuk analisa saham 4 update yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.